Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semuanya? Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat menjalankan aktivitas pada satu pekerjaan, pada satu kegiatan yang mungkin bisa sedikit meringankan, merupakan apa itu yang namanya gejala sensasi psikosomatik, gejala kecemasan yang disebabkan karena anxiety psikosomatik. Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan mengambil sebuah kata tentang analisa atau menganalisa, yang artinya kemampuan seseorang untuk mencari satu kebenaran atau sebuah fakta tentang apa yang sedang terjadi. Karena hal ini bisa menguatkan atau mensugesti atau membenarkan atas sebuah kasus atau atas sebuah kejadian. Bagi orang normal, menganalisa sebuah kejadian, menganalisa sebuah pekerjaan, menganalisa sebuah kesehatan, itu penting untuk meyakinkan tubuh kita, perilaku kita, kesehatan kita terjamin bahwasanya kita benar-benar sudah melakukan kondisi yang menopang dari sebuah analisis tersebut. Namun tidak bagi orang-orang penderita anxiety psikosomatis. Orang-orang penderita anxiety psikosomatis ini memiliki kemampuan menganalisa yang sangat sensitif. Tentunya ini tidak baik teman-teman ya. Karena apa? Orang normal hanya akan menganalisa sebuah kasus tertentu, sebuah kejadian tertentu, itu pun dalam kondisi urgen yang dibutuhkan untuk menguatkan suatu fakta tentang kejadian tersebut. Namun penderita anxiety psikosomatis cenderung apa saja yang ada di sekitarnya, apa saja yang ada dalam pemikirannya, apa saja yang terjadi dalam tubuhnya yang tidak cocok, selalu dipikirkan, dianalisis, ditelaah tanpa sebuah fakta yang benar. Kenapa? Kita tidak tahu yang terjadi, misalkan kita menganalisa tentang kesehatan pada tubuh kita. Penderita anxiety psikosomatis itu akan mengalami suatu sensasi bermacam-macam yang disebabkan karena pikiran ataupun gangguan asam lambung yang menyebabkan gejala fisik dan dirasakan oleh tubuh. Contohnya, ketika kita ada satu perubahan tentang pola buang air besar, kita selalu menganalisis keadaan tersebut dengan mengeksplor, dengan browsing, dengan mencari tahu tanpa ada ahlinya. Tentunya ketika kita ada satu perubahan metabolisme yang menyebabkan sakit pada tubuh kita, teman-teman harus meyakinkan sebuah fakta itu dengan memeriksakannya ke dokter, klinik, laboratorium. Setelah di sana diperiksa, ternyata kondisi teman-teman sehat, ya. Mungkin teman-teman memeriksakan ginjalnya, asam uratnya, kolesterolnya, darahnya, HB-nya, lalu perlakuan dari metabolisme itu sendiri, semuanya normal. Seharusnya bisa mensugesti ternyata diri saya itu sehat. Itu baru yang benar. Tapi bagi penderita anxiety psikosomatis cenderung mencari tahu, mengeksplor sebuah fakta untuk mencari kebenaran,
tanpa adanya ahli ataupun orang yang benar-benar paham dengan kondisi tersebut, sehingga yang dikedepankan adalah overthinkingnya dulu. Ketika kita ada rasa tentang perubahan tentang buang air besar misalnya, orang penderita anxiety psikosomatis akan mencari berita, akan mencari artikel, akan melihat di internet tentang kondisi permasalahan buang air besar misalkan. Nah, di situ didapatkan sebuah artikel yang bermacam-macam bentuknya, ya, mulai dari penyakit, dari gangguan BAB, berdarah, surah, susah ini, akhirnya ditemukan satu artikel yang berkaitan dengan penyakit tertentu. Akhirnya diri kita ketakutan, merasa cemas, nanti jangan-jangan saya akan menderita penyakit yang sesuai dengan artikel tersebut. Itulah kelemahan penderita kecemasan anxiety psikosomatis. Makanya saya sarankan kepada teman-teman, kalau dirinya sudah diperiksakan dan dinyatakan sembuh, dinyatakan sehat, tidak ada permasalahan dengan organ-organnya, sudah, kita tinggal meyakini, biar mensugesti pada pikiran kita bahwasanya kita itu sehat. Karena apa? Karena rata-rata teman-teman penderita anxiety psikosomatis ini terjebak pada perilaku menganalisa sebuah keadaan, sebuah kenyataan yang diikuti dengan overthinking, ya, apalagi negative thinking, teman-teman ya. Misalkan kalau kita merasa lelah, ya tidur, istirahat. Kalau kita merasa pusing, istirahat, kita santaikan pikiran kita buat slow down pikiran kita. Kalau kita lapar, makan. Kalau kita lapar, badan lemas, kepala keliengan, makan. Pada kondisi normal, orang-orang yang merasakan lapar, keliengan, capek, merasa lelah karena itu disebabkan karena lapar, mereka makan dan akan mendapatkan tenaganya lagi. Tapi tidak bagi orang anxiety psikosomatis. Ketika badan lemas, ya dipikir nanti jangan-jangan seperti ini, nanti jangan-jangan saya terjadi penyakit seperti ini. Terlalu panjang, teman-teman. Kalau lapar, makan. Kalau ngantuk, tidur. Kalau ingin refreshing, pikirannya tenang, ya piknik. Kalau ingin sesuatu yang dirasa tubuh ini bisa menguntungkan, lakukan, teman-teman. Jangan dipikir, gitu teman-teman ya. Disitulah kelemahan dari penderita anxiety psikosomatis. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, kalau sudah dinyatakan tubuhnya sehat, tinggal gejala-gejala psikosomatis yang disebabkan karena memang pikiran kita sedang terganggu, mentalitas kita sedang terganggu, tidak usah berpikir tentang apa yang terjadi pada tubuh kita. Tidak usah berpikir tentang penyakit-penyakit lain yang belum tentu secara medis dinyatakan itu penyakit yang diidap teman-teman semuanya. Harus seperti itu, teman-teman. Untuk menyederhanakan pikiran, untuk menyederhanakan pola pikir, ya sebenarnya simpel. Jangan memikirkan sesuatu yang aneh-aneh. Ya, seperti saya katakan, saya takut, jangan dipikirkan. Saya ingin ke sholat Jumat, takut. Saya ingin bersepeda, takut. Kalau teman-teman fokus pada satu kecemasan dan ketakutan, itu yang akan menjadikan ilusi dan menghantui teman-teman semuanya. Jangan sampai itu menjadikan satu depresi yang berakibat pada melemahnya metabolisme tubuh kita, teman-teman. Jadi, boleh menganalisa, boleh mencari satu fakta,
Tapi kita harus menguatkan fakta itu dengan hal-hal yang positif, membenarkan fakta itu dengan hal-hal yang positif. Sebenarnya teman-teman itu menderita anxiety psikosomatik itu bukan penyebabnya bukan hanya lambung saja, bukan karena pikirannya saja, tapi kejiwaan kita yang kompleks, pemikiran kita juga yang kompleks sehingga menyebabkan kita itu cemas, resah, was-was yang disertai dengan kebingungan tentang diri kita. Jadi mulai dari sekarang jaga pola pikirnya, jaga pola makannya, jangan terlalu mengarang tentang keadaan besok, jangan terlalu menganalisa kejadian-kejadian yang sudah lalu. Santai saja kita mulai pada hari ini berpikir dengan yang simpel, karena ada teman-teman ya, ketika saya bercerita tentang satu musibah gitu ya, bagi penderita anxiety psikosomatis, ketika mendengar satu berita duka, berita menyedihkan, dianalisa, dipikirkan, wah jangan-jangan saya nanti, jangan-jangan saya ini pikiran-pikiran yang seharusnya tidak perlu dilakukan teman-teman ya. Coba kuatkan mentalitas kita untuk mendengar berita, kuatkan mentalitas kita untuk menerima hal yang buruk, kuatkan mentalitas kita untuk menjalani kehidupan ini dengan normal. Saya juga bisa mengatakan ini karena ini suatu pengalaman yang pernah saya alami juga teman-teman ya. Terlalu banyak menganalisa tentang hal-hal yang dulu, terlalu banyak menganalisa tentang kejadian-kejadian yang akan datang, padahal kita tidak tahu. Makanya boleh menganalisa pada porsi tertentu, boleh mengeksplor satu atau browsing tentang permasalahan tertentu, tapi kita pada posisi yang wajar ya, tidak terlalu overthinking atau terlalu negative thinking teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman. Saya tidak terlalu panjang lebar tentang analisa. Teman-teman boleh menganalisa tapi disertai dengan positive thinking. Jangan menganalisa satu permasalahan yang disertai dengan negative thinking yang nantinya berakibat kepada teman-teman memicu ke satu kecemasan, menyebabkan teman-teman tidak nyaman, tidak tenang ya. Tidak banyak yang saya sampaikan, simak video saya lebih lanjut ya. Jangan lupa subscribe-nya, share video-video saya, bagikan link saya kepada teman-teman, semoga bisa membantu, memberikan satu pencerahan, memberikan satu motivasi buat teman-teman untuk sembuh dari anxiety psikosomatis. Selamat beraktivitas, selamat melakukan tugasnya dari pagi sampai sore, sehingga teman-teman menyibukkan diri dan melupakan yang namanya anxiety psikosomatis, dan dengan membangun mentalitas kita dengan kegiatan dan aktivitas. Terima kasih, selamat dan semangat untuk teman-temanku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.